Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Wilham Sport. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. Kembali lagi dengan Bung Ahai di sini. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat-sehat kan? Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin. Video ini bertemakan tentang olahraga voli. Di sini Bung Ahai akan memberikan tutorial atau cara isyarat tangan kode wasit bola voli untuk para pemain. Oke guys, Bung Ahai tak bosan-bosan kembali mengingatkan bagi teman-teman yang baru nonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channelnya Wilham Sport biar channel ini makin berkembang. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Oke guys, yang pertama yaitu gerakan atau isyarat kode wasit bola servis. Nah, misalkan di sebelah kanan Bung Ahai di sini adalah tim A. Dan di sebelah kiri Bung Ahai misalkan tim B. Ketika isyarat servis itu tangannya seperti ini. Misalkan yang tim A servis. Gerakan tangannya berbarengan sama bunyi peluit. Bung Ahai akan contohkan. Tangannya ingat jangan setengah seperti ini. Tapi full melewati tiang net ya, seperti ini. Nah, berbarengan sama bunyi peluit. Kemudian kebalikannya, kalau misalkan tim B servis, berarti kebalikannya saja, berarti tangan kiri seperti ini ya. Oke guys, itulah gerakan isyarat wasit servis untuk pemain. Oke guys, yang kedua kode isyarat tim yang akan servis. Bung Ahai akan contohkan. Misalkan seperti biasa ini tim A dan ini tim B. Guys, untuk lebih jelasnya seperti ini. Bung Ahai akan gabungkan dari isyarat wasit yang pertama yang servis, kemudian tim yang akan melakukan servis. Misalkan ada peristiwa seperti ini. Tim A melakukan servis. Ketika servis ternyata nyangkut. Nah, Bung Ahai akan contohkan. Nah, karena servisnya tidak nyampe, boleh jadi pindah dulu ke sini. Baru kesalahan pemain itu diperagakan. Tapi nanti untuk yang bola tidak sampai, nanti Bung Ahai akan jelaskan selanjutnya. Gerakan isyarat wasit yang ketiga yaitu gerakan pindah lapangan. Biasanya ini terjadi ketika kedua tim habis set. Contoh misalkan 25-20 atau misalkan 25-19 ya. Akhir penutupan set, misalkan set pertama sudah berakhir, jadi wasit pertama harus memberikan isyarat seperti ini. Yang pertama, tangan kiri di depan, yang kedua di belakang. Jadi seperti ini, ditarik. Oke guys, itulah isyarat kode wasit. Pemain atau tim tersebut harus pindah ke lapangan sebelahnya. Oke guys, isyarat yang keempat yaitu gerakan time out. Biasanya ini dilakukan oleh wasit kedua. Wasit kedua itu di sebelah mana sih? Apakah yang naik di atas atau di bawah?
Nah, benar sekali. Wasit yang kedua itu berada di bawah. Biasanya wasit 1 itu di atas, wasit 2 di dekat tiang net sebelah sana ya guys ya. Biasanya itu di bawah. Nah, Bung Ahai di sini akan peragakan cara time out atau isyarat time out yang dilakukan oleh wasit kedua. Contoh peristiwa seperti ini. Misalkan ini tim A dan ini tim B. Ternyata tim A ini, pelatih dari tim A ini meminta time out ke wasit kedua. Jadi wasit kedua yang meniup peluit. Tetapi ingat, wasit kedua yang meniup peluit jangan sampai ketika bertanding bola belum mati peluitnya ditiup oleh wasit kedua karena pertandingan itu belum mati. Jadi ketika pertandingan bola itu mati, ada pelatih yang meminta time out, baru laksanakan gerakan seperti ini. Misalkan tim A atau pelatih dari tim A ini meminta time out. Di sini Bung Ahai sebagai wasit 2. Dilihat dulu. Katanya misalkan wasit time out atau seperti ini. Wasit time out. Ke wasit 2 meminta. Wasit 2 meniup seperti ini. Sekali lagi Bung Ahai peragakan. Oke. Kalau semisal itu tim A yang meminta time out. Timbul pertanyaan, gimana kalau misalkan tim B yang meminta time out? Misalkan pertandingan berjalan dengan sengit, bolanya mati. Ketika melirik ke kiri, wasit 2 melihat pelatih dari tim B itu meminta time out. Jadi gerakannya seperti ini. Oke guys, gerakan selanjutnya, gerakan yang kelima, yaitu gerakan pergantian pemain. Perlu diperhatikan, ini dilakukan oleh wasit kedua yang berada di bawah, yang di dekat tiang net. Seperti ini, Bung Ahai akan contohkan, misalkan tim A akan melakukan pergantian pemain. Jadi sebagai wasit 2 harus melakukan isyarat kode wasit seperti ini. Pertama-tama diputar, lalu tunjuk tim mana yang akan melakukan pergantian pemain. Misalkan tim A seperti ini. Kalau misalkan tim B yang akan melakukan pergantian pemain, berarti tunjuk. 1 tunjuk. 1 tunjuk. Seperti ini. Misalkan tim B yang akan melakukan pergantian pemain. Oke guys, gerakan selanjutnya yang keenam yaitu kode isyarat gerakan wasit peringatan kesalahan sikap. Nah, Bung Ahai di sini ada kartu kuning. Kalau misalkan tim A, sikap tim A itu tidak baik ke wasit 1 atau wasit 2 atau ke linesman, itu wajib dikasih peringatan sikap. Misalkan tim A melakukan kesalahan sikap kepada wasit. Tinggal berikan seperti ini, tunjuk timnya. Sekali lagi. Kalau misalkan tim B yang melakukan kesalahan sikap, berarti tangan kiri yang memegang kartu, kemudian ditunjuk timnya. Oke guys, masih di peringatan kode isyarat yang keenam. Kalau tadi itu adalah peringatan kesalahan sikap. Yang selanjutnya, peringatan kesalahan sikap ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu yang ringan, sikapnya yang tidak terlalu keras. Yang kedua misalkan keras. Baik itu memukul wasit, menegur wasit secara berlebihan, atau mengkritik wasit, menegur wasit secara agresif, misalkan seperti itu ya guys ya. Nah, di sini ada
kartu merah. Jadi kartu merah ini berbeda dengan kartu merah di permainan sepak bola. Kalau misalkan di permainan sepak bola itu, pemain tersebut wajib keluar lapangan. Berbeda dengan permainan bola voli. Ketika seseorang dari tim A, semisal seseorang atau atlet dari tim A melakukan kritik yang berlebihan kepada wasit 2, sampai-sampai misalkan terjadi perkelahian. Nah, sebagai wasit 1 harus mengeluarkan kode isyarat seperti ini. Kartu merah. Kartu merah ini pemainnya itu tidak keluar, tetapi poin untuk lawannya tim B. Misalkan tim A mendapatkan kartu merah, berarti bertambahnya poin untuk tim B. Ketika tim B melakukan kesalahan atau kritik yang berlebihan sehingga mendapatkan kartu merah, pemain tersebut tidak dikeluarkan, tetapi tim A mendapatkan poin gratis dari tim B karena tim B ini mendapatkan kartu merah. Seperti ini ya. Dikeluarkannya salah satu pemain dari tim. Kalau misalkan sepak bola itu hanya cukup kartu merah saja. Tetapi kalau di permainan bola voli itu harus seperti ini. Kartu kuning dan merah dirapatkan, tunjuk orangnya yang keluar. Misalkan tim A, Bung Ahai menunjuk nomor 6. Nomor 6 itu wajib keluar lapangan. Misalkan tim B mendapatkan teguran dari wasit harus keluar dari pertandingan seperti ini. Tunjuk orangnya misalkan nomor 1. Pemain tersebut wajib keluar lapangan. Kode selanjutnya, isyarat wasit yang ke-8 yaitu diskualifikasi untuk tim. Seperti ini isyarat kode wasitnya guys. Nah, seperti biasa, pegang kartu merah dan kartu kuning seperti ini. Ini diskualifikasi untuk tim yang akan dikeluarkan. Seperti ini ya guys ya. Tunjuk misalkan ada timnya di sana, boleh tunjuk timnya, suruh keluar guys. Seperti ini ya. Misalkan tim A diskualifikasi. Tim B. Oke. Gerakan kode atau isyarat wasit selanjutnya yang ke-9 yaitu berakhirnya pertandingan. Tangannya seperti ini sambil meniup peluit. Bung Ahai akan contohkan. Oke, kita gabungkan dengan kode yang tadi Bung Ahai ajarkan, perpindahan tim. Tim A pindah ke B, tim B pindah ke tim A. Tempatnya ya guys ya. Contoh. Isyarat kode wasit bola voli yang ke-10 yaitu bola tidak dipantulkan atau tidak dilepaskan ketika servis bawah dilakukan. Bola tidak dipantulkan atau tidak dilambungkan sedikit ketika melakukan servis bawah. Kode isyarat wasitnya seperti ini. Nah, hanya seperti ini saja. Oke, misalkan tim B. Nah, ketika akan melakukan gerakan isyarat seperti itu, ingat di wasit bola voli, tentunya wasit pertama harus menunjuk dulu pindah bola atau poin untuk lawan dulu. Ternyata servisnya tidak dilambungkan atau tidak dilempar. Berarti pindah bola dulu ke tim yang akan servis. Misalkan tim B. Tim B melakukan kesalahan, bolanya tidak dilambungkan pada saat servis.
Gerakan isyarat kode wasit yang ke-11 yaitu gerakan memperlambat servis. Misalkan tim A melakukan kesalahan memperlambat servis. Ingat, servis itu diberikan waktu selama 8 detik. Kalau misalkan lebih dari 8 detik, itu false atau pemain tersebut melakukan kesalahan. Poin untuk lawannya. Contoh, tim A melakukan memperlambat servis. Ketika sudah diberi isyarat seperti ini, servis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika bolanya belum diservis melebihi dari 8 detik, poin untuk lawan. Berarti pindah bola dulu untuk tim yang akan servis atau tim yang akan mendapatkan poin. Kode isyaratnya seperti ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika tim B sama melakukan hal yang seperti itu, berarti tinggal diputar saja. Sini, 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 sini. Yang ke-12 yaitu gerakan kesalahan tabir. Gerakannya seperti ini. Biasanya kalau ada seseorang pemain belakang yang menghalangi, misalkan di belakang Bung Ahai ada yang servis. Ini posisi belakang ya, Bung Ahai di posisi 6 misalnya. Menghalangi, jadi yang servis itu tidak kelihatan guys. Menghalangi seperti ini, itu wasit 1 wajib memberikan teguran seperti ini atau memberikan poin untuk lawan dengan isyarat seperti ini. Misalkan tim A melakukan tabir menghalangi orang yang akan servis sehingga lawan tidak bisa melihat orang yang servis. Misalkan kodenya seperti ini. Poin dulu untuk lawannya. Misalkan tim A itu melakukan kesalahan. Poin dulu untuk tim lawannya. Kode isyaratnya ke tim A seperti ini, tabir. Misalkan kalau tim B melakukan kesalahan tabir seperti ini. Pindah dulu ya. Isyarat kodenya. Kode isyarat yang ke-13 yaitu rotasi pemain yang salah. Gerakannya seperti ini, searah jarum jam. Ketika tim A yang akan melakukan servis ternyata ada posisi pemain yang salah. Berarti seperti ini guys. Pindah dulu baru kode isyarat wasitnya dipakai. Contoh. Diputar searah jarum jam kode wasitnya. Kalau tim B misalkan melakukan kesalahan. Gerakan isyarat kode wasit selanjutnya yaitu bola masuk. Kode isyaratnya seperti ini. Ke bawah ya. Oke, kita gabungkan sama servis. Misalkan tim A mau servis ke tim B, ternyata bolanya masuk ke tim B. Bung Ahai contohkan seperti ini. Ternyata bolanya masuk. Tidak dipasing oleh tim B. Cuk dulu poin untuk timnya. Baru kode isyarat wasitnya dipakai. Masuk. Begitu pula kebalikannya seperti itu ya guys ya. Gerakan isyarat wasit yang ke-15 yaitu bola keluar. Kodenya seperti ini. Dari depan, tarik. Dari depan, tarik. Dari depan, tarik. Contoh, tim B sekarang. Tim B melakukan servis, ternyata bolanya keluar. Jadi seperti ini. Kode servis dulu. Ternyata bolanya keluar. Berarti poin dulu untuk lawannya karena bolanya keluar. Poin untuk lawan. Kode isyaratnya dipakai. Selanjutnya yang ke-16 yaitu bola tertangkap.
Biasanya ada pemain yang seperti ini, bolanya kayak dilempar guys. Nah itu disebut oleh wasit bola voli itu bola tertangkap atau bola holding. Kode isyaratnya seperti apa? Nah Bung Ahai akan praktekkan. Seperti ini guys. Sama seperti kode atau isyarat wasit servis yang tidak dilempar. Itu sama ya guys ya, seperti ini. Oke, contoh. Misalkan dalam saat pertandingan berjalan dengan sengit, tim A dan tim B, ternyata tim A melakukan kesalahan. Bolanya ditangkap dulu lalu dilempar ya. Atau bolanya passingnya dipegang langsung dilempar ya, itu bola tertangkap. Poin dulu untuk lawannya, baru kode wasitnya bola tertangkap atau bola holding. Misalkan tim B melakukan kesalahan, bolanya ditangkap baru dilempar lagi, kesalahan holding. Contoh, tim B melakukan kesalahan ya guys ya. Poin untuk tim A dulu, poin, baru kesalahan kode wasitnya dipakai, holding. Oke guys, gerakan yang selanjutnya yaitu gerakan touch ball atau bola perkenaan 2 kali ke tangannya atau ke badannya guys ya. Misalkan pada saat passing atas, bolanya kena tangan 2 kali, 1, 2, tek tek misalkan, tek tek, itu bolanya double atau perkenaan 2 kali. Kodenya seperti ini, hanya angkat tangan 2 jari seperti ini. Biar lebih jelasnya, Bung Ahai akan praktekkan sekarang. Nah, tim A dan tim B ternyata bermain secara sengit. Ternyata tim B ini melakukan bola double atau sentuhannya 2 kali, tek tek. Itu jelas false, tidak boleh di permainan bola voli. Kodenya seperti ini. Misalkan tim B melakukan kesalahan, poin dulu, kesalahannya baru. Misalkan tim A melakukan kesalahan double, berarti poin dulu untuk lawannya, baru kode isyaratnya dipakai, bola double, sentuhan 2 kali. Gerakan isyarat wasit yang ke-18 yaitu gerakan perkenaan bola 4 kali. Ingat guys, di bola voli itu hanya 3 sentuhan. Kalau misalkan 1 dilangsungkan boleh ke lawan, 2 boleh, 3 misalkan 1, 2, 3 boleh juga. Kalau misalkan 1, 2, 3, 4, pas 4-nya diseberangin bolanya, itu tidak boleh guys ya. Kode wasitnya seperti ini. Misalkan tim A sentuhannya 4 kali, 1, 2, 3, 4 ya. Misalkan kesalahannya seperti itu. Bung Ahai akan contohkan pada saat bermain. Ternyata sentuhannya 4 kali nih, 1, 2, 3, 4. Nah, tiup dulu, poin dulu untuk lawannya. Kode isyaratnya angkat tangan 4 jari seperti ini. Oke, misalkan tim B melakukan kesalahan 4 sentuhan, 1, 2, 3, 4 diseberangin bolanya, itu tidak boleh. Poin dulu untuk lawannya. Oke, pakai isyarat wasit perkenaan bola 4 kali. Gerakan isyarat atau kode wasit yang ke-19 yaitu kesalahan pemain voli menyentuh net. Kodenya seperti apa? Hanya seperti ini saja. Ya, ke arah net lurus. Bung Ahai akan simulasikan biar tidak keliru ya guys ya. Misalkan tim A dan tim B lagi bertanding secara seru ya guys ya. Ternyata tim A itu ketika spike tangannya menyentuh net. Ingat, tim A tangannya menyentuh net ketika spike atau smash. Nah, sebagai wasit 1 harus seperti ini. Poin dulu untuk tim B karena tim A yang menyentuh net. Poin dulu. Baru kesalahannya dipakai atau kode isyaratnya dipakai. Poin dulu untuk tim B. Nah, kode isyaratnya dipakai. Kalau misalkan tidak ada yang mengerti pemainnya, boleh langsung tunjuk misalkan nomor 7. Set. Nah, ini sebagai gerakan tambahan ya, supaya
pemain itu mengerti apa yang kita berikan kepada salah satu atlet voli tersebut ya guys ya. Kesalahannya mengenai net dari tubuh atlet tersebut. Menggapai melewati net. Contoh peristiwa seperti ini. Ketika ada tim A dan tim B yang lagi bertanding, satu tim B passing, ternyata toser itu mau ngambil bola dari tim B, ternyata tangan dari pemain tim A ini masuk ke wilayah tim B, sedangkan pertandingan baru 2 sentuhan. Itu tidak boleh ya guys ya. Tidak boleh. Misalkan satu mau dipasing atas sama toser, ternyata tangan itu udah ngeblok mengenai bolanya, sehingga ketika dipasing atas itu bolanya tidak kena guys. Itu kesalahan dari tim A karena bolanya belum nyampai ke wilayah tim A. Contoh kode wasitnya seperti ini. Nah, hanya seperti ini saja. Misalkan tim A, misalkan tim B. Nah, contoh, Bung Ahai akan gabungkan. Ketika bertanding, ternyata tim A menggapai bola pada saat tim B akan melakukan bola yang kedua kalinya atau baru 2 sentuhan. Poin dulu untuk B karena tim A ini melakukan kesalahan. Seperti ini kodenya. Kalau sebaliknya, berarti seperti ini. Ini yang melakukan kesalahan. Kalau ini yang melakukan kesalahan ya. Gerakan kode wasit selanjutnya yang ke-21 yaitu pemain belakang spike atau pemain belakang ketika servis bola back attack itu kakinya mengenai garis serang. Biasanya ini terjadi di Poli Tarkam atau Poli Pro Liga juga guys. Nah, kode isyaratnya seperti ini. Lurus, tarik. Lurus, tarik. Oke, Bung Ahai akan simulasikan biar kalian paham mengenai gerakan isyarat wasit yang ini ya guys. Misalkan tim A, pemain belakang melakukan spike atau smash back attack itu mengenai garis serang, menginjak garis yang di depan itu. Nah, kesalahannya seperti ini ya, diangkat. Tetapi ingat, harus pindah dulu, poin dulu, tunjuk poin kemana, baru kesalahannya dikasihkan kode tangannya guys. Misalkan tim A melakukan back attack atau pemain belakang smash menginjak garis 3 meter seperti ini. Poin dulu, kesalahannya lurus, tarik. Karena pemain belakang itu ketika smash menginjak garis serang. Ya, Bung Ahai ulangi. Begitupun juga sebaliknya. Oke guys, gerakan isyarat wasit yang ke-22 yaitu pemain memasuki garis net 100%. Ingat ya, kakinya itu 100% melewati garis net yang di bawah. Misalkan ini garis ya, ini garis. Ketika kakinya 100% melewati garis net, itu mati. Kode isyaratnya hanya tunjuk saja garisnya. Hanya tunjuk saja garisnya. Misalkan tim A melakukan blok, misalkan tim A melakukan blok, tim B itu melakukan spike. Misalkan tim B melakukan spike, ternyata kaki dari salah satu pemain tim A ini 100% melewati garis net. Berarti ingat poin dulu, kode wasitnya, poin dulu, kemudian tunjuk garisnya. Ya, kalau misalkan tim B kakinya melewati garis net 100% ya, ingat, boleh seperti ini. Poin dulu, kemudian tunjuk. Oke guys, gerakan selanjutnya yang ke-23, kesalahan ganda dan diulang. Kodenya hanya seperti ini.
jempol atau ibu jari dinaikkan seperti ini, pertandingan diulang kembali. Misalkan seperti ini. Tim A dan tim B lagi bertanding. Secara sengit bertandingnya, ternyata ada bola yang menggelinding. Bola dari luar ya, dari penonton misalkan. Ada yang menggelinding ke arah lapangan. Otomatis biar tidak dirugikan tim A dan tim B, kita ulang saja dengan gerakan jambul. Misalkan lagi bertanding. Ketika melihat bola ada menggelinding dari penonton, yang harus dilakukan oleh wasit 1 seperti ini. Karena ada bola di sana ya. Hanya seperti itu. Biasanya para pemain juga langsung mengerti ya ketika wasit 1 memberikan isyarat seperti ini. Oke guys, gerakan selanjutnya, gerakan yang ke-24 yaitu perkenaan touch ball atau perkenaan bola ke tim yang diserang. Misalkan seperti ini. Tim A dan tim B. Tim A melakukan spike atau melakukan smash. Tim B ternyata melakukan block, menahan bola. Nah, ketika tim A melakukan smash, bolanya menyentuh tangan sedikit dari tim B. Misalkan bolanya tidak masuk, bolanya keluar jauh. Ingat, itu tetap poin untuk tim A. Karena tim A spike, bolanya kena ke tim B. Ada perkenaan bola kepada salah satu pemain dari tim B. Nah, itu kode isyaratnya seperti ini ya guys ya. Tuh, hanya seperti ini saja. Tet. Tet. Nah. Tet. Oke. Nah, jadi seperti ini. Bung Ahai akan simulasikan. Ketika misalkan tim A spike, tim B itu melakukan block. Ternyata bolanya mengenai tim B. Contoh. Langsung poin dulu. Kemudian isyarat kode wasitnya dipakai. Touch ball. Misalkan tim A melakukan touch ball, tinggal gini saja. Poin dulu ke tim yang bertambah poin. Lalu kesalahannya atau kodenya isyaratnya dipakai. Bola touch ball. Terakhir yaitu peringatan atau isyarat kode wasit yang ke-25 yaitu kesalahan untuk memperlambat permainan. Misalkan seperti ini. Misalkan tim A selalu ada alasan untuk memperlambat permainan. Contoh misalkan memperbaiki tali sepatunya terus menerus memperbaiki dengan sering terus sehingga memperlambat permainan. Jadi kodenya seperti ini guys. Kalau misalkan tim B yang memperlambat permainan, misalkan tim B juga memperbaiki tali sepatu terus misalkan ya seperti itu. Tinggal begini saja. Nah, kalau misalkan tim B diulang-ulang terus, kalau kuning ini peringatan ya, kalau merah ini langsung poin untuk lawan. Langsung poin untuk lawan. Oke guys, itulah isyarat kode wasit bola voli, baik itu wasit bola voli daerah, nasional atau internasional. Tidak berbeda seperti itu guys ya. Mungkin hanya itu saja tutorial dari Bung Ahai. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Bung Ahai undur diri, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.